Tapi menurut keyakinan Oke, maksud saya itu gini. Adam itu diturunkan dari surga. Nah, kalau kita udah membahas keyakinan, itu udah nggak ranah kita mengorek lebih dalam ya. Tapi kalau soal ayat, ada ayatnya bisa ditunjukkan di layar karena teman-teman juga punya Al-Quran mungkin. Ya, Teman-teman yang sekarang dibawa. saya boleh tanya, Bang. Boleh. Yesus itu Tuhan alam semesta ya, Bang? Kami terima dua jati dirinya ya. Dia Tuhan, dia manusia. Ya, Tuhan. Kok seandainya Tuhan langsung jadi manusia, masa nggak bisa, Bang? Masa lain proses jadi bayi dulu? Dan juga bentar ya. Bang Arnold, itu lebih baik tanyakan ke iman Anda. Kenapa Allah itu tidak bisa menjadi manusia? Jangan tanyakan ke kami. Ya tanyakan. Apakah Allah Kalau mau di bisa Islam menjadi nggak ada manusia? langsung Tuhan jadi manusia, kan nggak ada tuh, Bang? nggak ada Ya, karena kalian belum dikasih. Nggak ada. Bisa atau Arnold nggak Cabe. mampu atau nggak mau. Arnold Cabe. Halo, Arnold Cabe. Anda mempertanyakan keimanan Kristen, nanti kan kamu pun harus siap loh menjawab Ya, juga saling nanti tanya pertanyaan tuh, Bang, Kristen, kok. ya. Kan Ini masih katanya diskusi. Tadi Iya. saya jawab. Sekarang saya Belum mau ada jawab, kamu. kok saya dibantah, gimana sih? Iya, maksudnya kamu itu masih belum menjawab sesuai dengan dalil apa tadi pertanyaan dari host. Iya, langsung deh, kamu katanya kan Menanya. ya kan sudah, Itu yang sudah enggak. saya jawab. Orang turun dari surga itu siapa? Adam dan Hawa. Nggak betul kan? Ya, tunjukkan apanya Itu dalilnya. kan Pak Adam. Nah, Aduh. sudah saya bantah tadi loh. Iya, maksudnya sesuaikan dengan dalil yang ada di kitab sucimu. Jangan langsung asumsi Selamat aja. datang Bang Masa saya kasih data ke Anda? Bang Ucup, selamat datang. Ayat 38. Pakai data kita ngomongnya. Kalau ngarang-ngarang bisa aja ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim Bang Arnold ya. Ya, diteruskan dulu yang tadi. Saya menyimak dulu baru nanti kita. Al-Baqarah ayat 38 itu datanya. Aduh, kenapa sih orang Islam gak mau buka Al-Quran? Masa Kristen terus yang buka? Dan gini, kalau misalnya pakai Al-Baqarah 38 ini dengan setan juga yang diturun. Jadi yang pertama yang turun dari surga ini siapa? Manusia kah, setan kah, atau siapa kah? Gimana? obat sama mama. Kan Bang Arnold, dilanjutkan Bang Arnold. Bang Arnold, silakan lanjutkan dulu. Mana tadi ini, kawan-kawan? Kok jadi sepi? Ya, halo teman-teman, bagaimana? Boleh kenal. Halo abang-abang teman-teman. Jadi seperti pertanyaan saya saya mencari ya teman-teman bahwa data-data di dalam kitab-kitab yang dianggap suci oleh umat-umatnya ada nggak catatan-catatan ada orang yang telah turun dari sorga. Halo. Tes ya, monitor. Halo, bagus suara saya ini. Halo teman-teman, cek suaranya, bantu tap-tap layar ya teman-teman supaya stabil suara sinyal di TikTok kita nih. Jangan rungkat ya teman-teman ya.
Ya, kita mulai diskusi lagi ya teman-teman. Saya buat tema itu siapakah orang yang telah turun dari surga, dan saya mengundang semua agama-agama yang dipercayai di Indonesia, itu 6 agama yang diakui, dan juga kalau ada juga teman-teman itu punya agama selain dari 6 agama tadi, yaitu aliran-aliran kepercayaan, baik yang dari Jawa Kejawen, yang dari Jawa Barat itu Sunda Wiwitan, yang dari Batak itu Parmalim. Ada nggak catatan-catatan dari kitab-kitab yang disucikan oleh penganut-penganutnya, mencatat dan boleh ditampilkan juga ya teman-teman, orang yang turun dari surga. Siapa orang yang turun dari surga? Adam. Adam Bang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman Kristiani. Perkenalkan, nama saya Ya, Bang selamat Zuma. pagi, Bang Zuma. Iya Bang, terima kasih Oke. udah dinaikkan. Kita membahas satu Materinya tema, menarik Bang. ini. Iya, silakan. Satu tema ini. Iya. Siapakah orang yang turun dari surga, dan kita sedang mencari data-data baik dari semua agama yang diakui di Indonesia, yaitu Iya. 6 agama. Bahkan saya mengundang juga teman-teman yang mungkin dari aliran kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, dan juga orang Batak itu Parmalim. Ada nggak data-data orang yang pernah turun dari surga? Oke, silakan bagi abang, kalau abang punya data-data orang yang turun dari surga. Apa Baik, Bang. kepercayaan abang, Bang? Apa agama abang? Saya Muslim Bang, saya Muslim. Islam Saya ya. Muslim. Iya, saya Islam, betul. Oke, jadi bahas dari sisi abang, orang yang turun dari surga, Bang. Baik. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran Karim dijelaskan kemudian Nabi Adam alaihissalam itu turun dari surga ke bumi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudaw faman tabi'a huda fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini ayat Bang. Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi. Gitu. Nah, sementara Oke, Adam ya, Bang ya. Ada Iya. catatan lain selain abang, Bang? Selain Adam, Bang? Adam juga iblis diusir, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Sa'ad ayat 76. Qala ana khairum min. Itu ketika Allah mengatakan, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Iblisnya mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Maka diusir, Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu wahai iblis, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Tuh. Jadi Nabi Adam dan iblis itu diusir dari jannah menuju kepada bumi. Itu Bang. Dan aku bertanya, Nabi Adam berarti itu ada turun atau diturunkan? Dalam Al-Quran itu Diturunkan. dalam hadis ya. Nah, jadi bukan Menurut turun data kan, di dalam tapi Al-Quran berarti ada diturunkan. dua tokoh yang turun dari surga ya. Dan Iya. jadi pertanyaan selanjutnya, 2 tokoh itu saja kah? Dan oke. Dua tokoh itu saja yang diceritakan di dalam Al-Quran yang kemudian yang saya ingin sampaikan pagi ini. Nah, sekarang saya boleh nanya balik kan? Kalau di pemahaman saudara, siapa Bentar, Bang, orang bentar. yang... Sebelum abang bertanya. Ya, Ya, sebentar ya, sebelum abang bertanya. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, itu iblis orang atau bukan? Atau jenisnya berbeda dengan orang? beda dong. Iblis itu beda. Tapi iblis itu bisa menjelma menjadi malaikat, bisa menjelma jadi orang. Gitu. Pertanyaan saya boleh Bang? Siapa di Kristen manusia yang Berarti datang bentar. dari surga? Silakan. Hanya satu orang ya.
Ya. Oke, tadi Bapak Retno mengutip dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Di sana Yesus adalah orang yang turun dari sorga. Nggak ada itu bang, itu hoax, itu hoax. Nggak ada itu dalilnya Yesus Oh, dari kami surga. gini bang, kami bentar bang, bentar. Kami saya sebagai host juga nggak ada bilang, atau teman-teman juga nggak ada bilang yang abang baca tadi itu hoax bang ya. Kita Dalilnya nggak lari ke ada. hoax dan segala macam ya bang. Nabi Adam dari Mencari surga. data-data ya bang ya. Adam tidak dilahirkan bang, dia ke bumi itu sudah dewasa. Kalau dalilnya Yesus. Oke, kita nggak Adam aja Sabar. bukan nabi. Di Sabar. Adam Sabar. bukan nabi. Sabar, Ada jangan ribut. penciptaan di sebagainya ya bang ya. Sabar. Adam ke bumi itu langsung dewasa. Yesus, coba Anda lihat di dalam Lukas 2 nomor 11, dia dilahirkan bang. Dilahirkan di mana Yesus itu bang? Kita nggak bahas asal mula Yesus ya bang. Loh. Saya kan bertanya. Inilah orang yang tidak. Saya bertanya, di Kristen siapa orang yang berasal dari surga? Anda mengatakan Yesus, saya katakan hoax. Karena Yesus lahir di bumi. Itu bang. Gini saya. Coba pakai nalurinya Bentar, sebagai bentar. manusia berbicara gitu loh. Bentar Bang Juma. Oke. Saya sebagai host tadi Halo, saya Bang Juma. apa yang abang Halo, Bang sampaikan dan saya tidak ada mengkritik atau teman-teman juga yang menyimak di Komal ini juga tidak ada mengkritik apa yang abang sampaikan itu hoax. Jadi nggak boleh kita saling menyerang yang lain. Tapi kita mengizinkan orang-orang yang ada naik di Komal ini untuk memberikan datanya masing-masing dan kita nggak sampai ke mengkritik yang lain sampai membilang hoax itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kita sampaikan datanya. Saya ingin melihat dari semua agama-agama yang dipercayai, yang dianut oleh pengikutnya, supaya menunjukkan datanya masing-masing. Seberapa banyak orang yang dicatat dalam kitab-kitab yang dipercayai oleh orang-orang yang di Indonesia, itu orang yang pernah turun dari surga. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut Pak Retno. Tadi Bang Juma bilang Yesus itu dilahirkan. Ya benar. Kira-kira- Kalau benar enggak itu perkataan dia itu benar memang ada di kitab. Tapi dia ini kan dilahirkan melalui apa kan begitu sekarang. Makanya aku bilang benar, tidak salah dia mengatakan seperti itu. Makanya selalu saya bilang kalau untuk berbicara Tuhan Yesus jangan dari perjanjian baru. Baca dulu perjanjian lama, makanya ada perjanjian. Jadi disitulah kadang jangankan Bang Juma saya bilang selalu ya. Orang yang tidak mengerti firman pun ya terjadi perdebatan karena Tuhan juga pernah mengatakan dia adalah anak. Makanya mereka selalu mengatakan oh dia adalah anak. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dia adalah hamba. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dia adalah batu. Tuhan Bentar, Yesus Pak pernah Retno mengatakan ya. dia adalah roti. Bentar Pak Jadi, Retno. kalau orang nggak ada hikmatnya, ya memang seperti Bang Juma ini aja. Bentar Pak Retno, selain dari catatan kitab Yohanes 6, ada nggak lagi di dalam Alkitab orang yang turun dari sorga? Halo, boleh saya berbicara? Yesus memang dilahirkan, tapi yang lahir itu kan dagingnya, yang datang itu adalah rohnya. Itu makanya di Yohanes. Siapa sih suara? Tolong di suara kecilnya. Anak kecil itu. Nah, jadi yang dilahirkan itu dagingnya memang. Makanya dikatakan pada Yohanes 18 ayat 37, aku datang dan lahir. Kan untuk itulah aku datang, untuk itulah aku lahir. Jadi yang lahir itu daging, yang datang itu roh Bapa. Aku datang dari Bapa. Itu benar. Nah, masalahnya si Juma ini kan punya Tuhan tapi tidak ada membangkitkan manusia, tidak ada memberi kelegaan. Allah itu tidak ada, jadi gitu. Jadi percuma diskusi dengan si Juma ini kan, tidak ada Tuhannya, tidak pernah membangkitkan orang mati, modal congor aja si Juma ini, gitu loh. Jadi buat apa diskusi dengan? Oke, gini Bang Prof Tok, kita nggak membahas jauh sampai ke apa teman-teman ya. Gini, kita membahas satu tema itu siapakah orang yang telah turun dari surga. Tadi Bapak Ya Yesus. sudah memberitahu. Mana dalilnya Yesus dari surga? Yesus Yang selanjutnya Mana ada nggak dalilnya? lain data tentang Yesus di dalam Alkitab yang telah turun dari surga? Ada nggak ada? kita kan panutan Selain kita kan Yesus, bukan Ya, Allah mana dalil? SWT. Allah SWT kan Dalil, nggak dalil, pernah Bang, ada dalil. gitu. Bang, dalil, Bang, dalil. Boleh saya tunjukkan Makanya saya bilang dalil. tadi Bang Juma. Jadi yang saya kasih itu apa?
Maria melahirkan di bumi bang, bukan di surga bang. Makanya tadi percuma dijelaskan, makanya aku bilang. Makanya kalau cuma beginilah, nggak kalau usah kau orang yang tidak ada bentar, hikmah. cuma nggak usah kau bahas-bahas Kristen, kau goblok. Ibaratnya kami sedang memberikan mutiara kepada babi seperti kau. Itu Nggak itu makanya ucapan tadi dengar. di Matius 7 itu ayat 6. Jangan memberikan hal yang kudus kepada Itu anjing ucapan dan babi, Yesus karena kepada mereka Bani tidak Israel mengerti. agar Jadi jangan kalau orang memberikan yang mengerti, dalil yang mengerti kepada itu adalah Kristen. anjing sama babi. Yang Karena anjing dan mutiara babi itu adalah Kristen. firman Allah. Bang, Bukan, nggak ada itu Kristen ucapan di Yesus. situ, nggak ada Kristen di situ, kau Itu goblok, kau. ucapan Yesus Nggak kepada ada Bani Tuhanmu, Israel cuma muridnya. Allah SWT-mu itu nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, oke? Aduh, ini kok pada panik Allah semua ini, SWT-mu host. nggak bisa Host, gimana, apa-apa. host? Hah? Kenapa? Gimana saudara Kristen kita ini kok panik semua? Apa? host? Nggak ada kata Kristen di Panik. situ. Santai. Jangan Kami tidak memberikan panik. Kembali ke tema, mutiara kembali ke kepada tema. babi. Itulah kau. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Bukan kepada Kristen itu, Bang. Jadi saya gini melihat ya teman-teman, di Islam di Al-Qur'an mereka ada satu orang dicatat di dalam mereka orang yang turun dari sorga di dalam Adam. Alkitab, juga di dalam kitab Yohanes, mau Abang Jumat Berarti terima atau Adam tidak. itu di Al-Quran itu tidak diciptakan ya? Bentar ya, Pak. Bentar ya. Adam diciptakan, Bentar ya Bang. Pak Prokotop. Adam dan Hawa Dalam itu Alkitab, bukan Bapak Repro tadi memberitahu datanya. ada Hargai orang host dulu, hargai hostnya. namanya Yesus. Saya cari teman-teman yang dari luar agama, kedua agama ini, ada nggak yang data-data lain? Ada bang. Ada Bang. Kejadian 3:23 Adam dari surga. Oh, coba baca Kenapa kau cari data di Alkitab? Al-Quran itu minim data ya? Kasihan sekali Al-Quran. Ini kan kitabnya Yahudi, kitab Kejadian kan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Al-Quran kalian. tidak lengkap ya. Yahudi berdalih. Ini kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Kenapa kau kalian. lari-lari ke Yahudi? Loh. Ini kitab Yahudi. Al-Quran kau bawa-bawa. Oh minim Al-Quran kau. Dah Al-Quran. Weh lari dia, kabur dia. Cuma memang nggak ada isinya. Al-Quran itu tidak lengkap kawan-kawan. Aku bodoh karena Kristus. Aku bodoh karena Kristus. Kamu mengerti? Tok, apakah Prokotop adalah Laik Rudi? Aku bodoh karena Kristus. Aku bodoh karena Kristus. Spirit 354. Kita nggak membahas itu ya. Juma turun, kabur Tenang, dia. tenang. Teman-teman kalau menghadapi Juma itu harus begitu ya. Makanya dia Aku kabur. bodoh karena Kristus. Dikik itu. Aku bodoh Juma karena kabur, Kristus. Juma kabur. Aku bodoh karena Juma kabur, Kristus. Juma Aku bodoh kabur. karena Kristus. Gimana, host? Aku Juma menghadapi saya kan. Dua-duanya ini Aku kondusif bodoh kan, karena Bos? Kristus. Ya kondisi kasih Aku spirit bodoh ini. karena Kristus. Tengok tuh, itu aja mantranya. Juma Ya kan, kabur. mantra dalam Alkitab tuh kan, dalam Bible tuh kan. Juma Aku bodoh karena kabur. Kristus. Kamu jangan Aku bilang bodoh karena begitu. Kristus. Allahmu Jangan sendiri framing. mengatakan kalian yang diturunkan Al-Quran adalah Nabi gila. Al-Hijr 6. Itu data Sekarang itu. apa ini temanya? Sekarang apa ini temanya, host? Nah, Juma kabur. Ya, Juma ya, ya. Juma Sekarang apa temanya, kabur. host? Juma kabur. Saya sudah perhatikan kalau Juma mendengar suara saya kabur dia. Juma kabur ya. saja pernah Oke, menikah. Juma kabur. Juma itu kabur kalau mendengar suara saya. Ini temanya apa? Ini temanya apa? Ayo. Temanya Juma kabur. Juma kabur. Iya. Ya, iya, apalagi temanya? Itu kualitasnya Kamu- Gimana nih Bang Rian Kamu Napi? profesor atau apa sih? Itu saya tengok tadi antara profesor atau TK gitu. Jadi bingung kita Nah, memang. iya. Hei, Karena narasi Anda profesor itu beragak berwawasan lah. Di Juma itu di-kick, bukan kabur. Juma kabur. Halah, naikkan host kalau dia jago. Naikkan, biarkan sama saya dia. Juma kabur kok. Kabur Juma. Naikkan si Juma itu host. Gimana, host? Ya, terima kasih teman-teman ya sudah ikut berpartisipasi untuk berdiskusi tentang satu tema yang cukup menarik, bahkan sampai masuk itu apologetnya orang tetangga Islam ya, yaitu Juma ya. Jadi Juma temanya ternyata kabur. menarik ya teman-teman. Memancing Juma juga bisa datang ya teman-teman. Jadi maaf saya tanya dulu Bapak Prof Tok ini, apakah Bapak ini Laik Rudi sang debaters? Bukan. Bukan ini.
Oh bukan ya. Tadi suaranya mirip tadi saya pikir ini layak saya nih yang pakai akun Yang berbeda, jelas, saya pikir begitu. Saya Bukan sudah ya, Pak, rekam ya? tadi. Saya sudah rekam Juma itu kabur sama saya. Begituan. Wah, banyak yang nonton ternyata 313 ya teman-teman. Ini Iya, pencapaian kali ini ya teman-teman. Jadi itu buktinya Juma itu nggak ada isinya dia. Cuma menghujat aja dia tuh. saya naikkan, maka saya Kamu ada isinya. kita nggak membahas tentang kitab Saya suci mau lain. tanya hoax, ya. dulu lahirian Nabi Tupulu, apakah Anda mengkick si Juma? Enggak, saya nggak ada kick sih dia. Juma kabur, oke? Yang di bawah Juma kabur. Tak berani dia menghadapi saya. Nah, dia udah naik lagi. Apakah teman-teman bersedia berdiskusi dengan Bang Naikkan Juma? dia, saya yang menghadapi dia. Naikkan dia. Oke, ya, naik lagi Bang Juma. Nah, silakan. Ini. Ya, kau Bahas sama ada tentara ilmu Romawi. itu. Kau ada ilmu terus. Jadi Host, kalau si coba Juma kita ini hargai hostnya menghujat, ya. Langsung di mute aja host, karena dia tuh aku tahu dia tuh nggak ada isinya nih si Juma ini. Oke, kita Juma. bahas teman-teman ya. Jangan kau bahas-bahas tentang gini Juma. Kalau kau ditanya tentang Al-Quran, jawab di Al-Quran, jangan kau jawab di Alkitab. Artinya apa? Al-Quranmu tidak valid datanya. Al-Quran saya kan saya sudah bahas tadi Bang. Al-Quran surah Al-Baqarah As-Sad. Saya ditanya Adam. Iya, Al-Quran kamu surah Al-Baqarah. kecenderungan selalu Kan ya? larinya jawabannya Nah. ke Alkitab. Apakah Al-Quranmu itu tidak bisa, tidak lengkap Kan menjawabnya? sudah Al-Quran sudah menjawabnya. Oke, sekarang yang lucu itu kitab Anda. Nah, sekarang kitab Anda yang lucu- mengatakan sekarang Yesus begini. dari surga. Sekarang begini. Sedangkan saya Yesus mau tanya dilahirkan di dulu. bumi. Saya mau tanya dulu Al-Hijr 6. Begitu. Kamu bersedia membahas Al-Hijr 6? Bisa. Oke, silakan Bisa. baca dulu Al-Hijr 6. Oke, saya bacakan ya. Nah, tenang Jadi yang lain. temanya lain ini temanya kan. Nah, iya, karena dia takut. Enggak ada yang bacakan takut ya. saya nggak pernah takut. Ya udah, kenapa kamu lari ke tema lain? Prof Tok, apakah Al-Hijr 6 yang Bapak apa itu masuk ke dalam tema kita? Nggak ada, Dia kan nggak ada membahas hubungannya. Alkitab, kan? Artinya biar lucu. apple to apple bahas juga Al-Quran gitu loh. Oke, oke kita bahas Quran, enggak apa-apa. Ya kan temanya Tadi- ada Profesor Tok. Yang Iya. dibahas. Kan Saya ada- tidak. Saya nggak Gini, komentari gini. saya TK-nya. tahu yang dikutip Gini. Prof Tok itu berkaitan dengan tema. Ngapain cuma membahas Alkitab? Nah, kalau dia mau membahas Alkitab, kita bahas juga Al-Quran. Bersedia nggak dia? Iya temanya. Saya temanya, bersedia. Pak. Sesuaikan Oke. tema. Apapun Saya kita bersedia. bahas, nggak masalah. Saya mau bahas apapun saya layani Anda. Jangan kamu framing isi Al-Quran ya. Mana kau nih? Tadi kau bilang kita bahas Al-Quran. Sesuaikan dengan tema. Aku Profesor atau nak tekannya Prof. Diam Ayo, dulu kan. yang mana, yang mana, yang mana yang kamu bahas? Saya Kalian diam ladenin. dulu biar mengerti kalian cara menghadapi si Juma. Biar saya dulu yang menghadapi Alamak, dia. sombong sekali. kelasnya kau, Paulus kawan. kau bangkitkan ke sini saya hadapi. Jangan kayak kalian ini. Saya ini Tengoklah kan udah mulai menghujat dia kan. Nah, itu dia. Lah, kamu kan terlalu besar mulut. Anda mau kawan hijar. Anda mau Maaf kawan ya. hijar. Orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad itu gila. Orang-orang kafir loh. Framing. Oke, jadi Framing. kita membahas tema yaitu itu framing. Juma itu memframing isi Al-Qur'annya sendiri. Ya. Oke. Apalagi isi Alkitab. Orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Orang kafir loh yang menuduh. Tidak, Allah yang menuding bahwa Nabi Muhammad itu nabi gila. Allah yang menuding. Wakalu ya ayyuhalladzina nazzala alaihim Baca Al-Qur'anmu, mari kita bahas. Dan mereka- Allah sendiri mengatakan dan mereka Muhammad itu nabi gila. berkata- Dengar, jangan kau framing isi Al-Quran. Ya udah sudah Jangan kau tunjukkan framing kepada isi saya. Al-Quran. Ya udah kau bacakan kepada saya. Di mana Baca. Allah di mana? Silakan. Oke. Silakan. Saya baca pakai bahasa Indonesia. Iya, silakan. Al-Hijr 6. Ya. Kamu jangan kau framing isi Alkitab. Enggak usah terlalu isi besar mulut. Al-Quran. Baca. Paulus kau bangkitkan saya hadapi. Apalagi kau cuman kayak kau. Nah, tengok tuh kan. Baca. Udahlah, kau nggak ada isi kau. Dengar ya, Baca, kau baca. jangan framing isi Al-Quran. Dengar ya. Baca. Ya, dengar ya, nggak usah. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang-orang. Mereka di kepadanya sana itu- siapa? Jangan kau framing. Kau Mereka tanya di sana Allah. siapa? Mereka itu Dengarkan siapa? dulu, dengarkan dulu. Mereka itu siapa? Dengarkan dulu.
Saya baca dulu yang tertulis. Saya Iya. baca tertulis, jangan ke framing isi Al-Quran. Iya, iya. Ya, dengar kau. Ya, Dan mereka ya. berkata, dan sekelas Allah meneruskan gosip. Sekelas Allah, Tuhan kau katakan Dia kan? Tuhan. Dia yang memframing Dengar kan, ya. tengoklah. Dengar. Dia yang memframing. Dia yang Dengar memframing. dulu saya baca. Enggak, Dengar ya, dengar ayat dengar. pun udah pau kau. Mana bacanya Allah itu yang mereka? Mana baca? Kira dengar dulu, dan mereka itu Mereka siapa? framingnya Allah. Mereka Dan itu siapa? Mereka itu framingnya Siapa mereka? Allah. Siapa Mereka siapa? Kau jangan framing, dan mereka itu framingnya Allah. Ya, bukan mereka aku. di situ Mereka itu siapa? siapa? Siapa yang Tidak siapa ada yang dikatakan di menuduh? sini kafir. Siapa Tidak menuduh ada di sini Rasulullah dibilang kafir. gila? Siapa? Tunggu dulu biar saya baca. Kejang-kejang kau ini. Kamu yang Saya kejang. mau tanya dulu, Nabi Tupulu, kau Islam atau Kristen? Mulai panik dia. Oke, Bukan. Anda tidak bisa membuktikan. Sekarang giliran saya. Kenapa Tidak, keluarga? dengar dulu. Saya dengarin dulu. dengar. Saya belum Dengar. baca tadi Kenapa Jumat keluarga aku. Yesus Jumat aku dengar. Dan menganggap mereka Yesus berkata, gila? wahai Jawab. orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Itu kata yang mereka. mengatakan sendiri itu Allah. Mereka menuduh Nabi Allah Muhammad gila, mengatakan- orang-orang kafir. Sudah, Iya. sekarang giliran saya. Matius Allah Markus mengatakan- 3, sabar. Markus Dengar 3 dulu. nomor 21. Dengar dulu. Keluarga. Hei, Sekelas diam dulu. Tuhanmu menyampaikan Markus 3 nomor 21. Dengar dulu. Keluarga Yesus Sekelas- Ya, oke, menganggap saya Yesus tidak gila. framing. Pertanyaan Oke. saya, kenapa Itu tidak keluarga apple Yesus to menganggap apple, Yesus gila? cuma Jawab. Itu tidak apple Jawab. to apple. Ini Allahmu yang menyampaikan kepada Muhammad Markus gila. 3 nomor Masa 21, Nabi keluarga bilang gila? Yesus. Gimana sih? Keluarga Hah? Yesus menganggap Hah? Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa Hey. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Itu tidak apple to apple. Ini Allahmu Jawab. mengatakan nabinya gila. Gimana Jawab. sih? Coba dulu, saya mau tanya Kenapa dulu. Allah keluarga mengatakan nabinya Yesus gila. menganggap Yesus gila? Jawab. Itu data. Itu Jawab. orang biasa itu asumsi, oke? Biasa itu. Markus 3 Memang nomor banyak- 21, waktu itu keluarganya bukan mendengar firman hal itu, Tuhan. mereka Dengar, datang dengar. mengambil Yesus Host, sebab kata host, keluarganya Yesus tidak waras Host, lagi. Saya jawab, tolong Pertanyaan berdiri, host. saya, kenapa Oke, host. keluarga Host. Jangan panik, Ini, jangan oke, panik, Prof. Jangan host, panik. kamu harus mempermuliakan Tuhan Jawab, Yesus. jawab. Jawab. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Kau nantang-nantang. Mana Jima? Aku hadapi Jima. Lepas kucingnya kau. Gak ada ilmumu. Jawab itu. Nah, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Jawab. Profesor Tok bang, otak udang itu tidak ada otaknya Profesor Tok. Bang Da Zuma, kalau boleh diizinkan sama saya saja, Bang Da. Silakan. Masuk lagi. Oke, tadi dia ini berbicara Menjawab. tentang Kenapa Taurat. saya yang di mute? Kenapa saya yang menjawab? Boleh, Bang. Saya jawab ya. Kita berbicara tentang Taurat, Bang. Saya jawab. Lanjut, saya jawab. saya Itu nyimak tidak sambil apple tertawa. to apple yang mengatakan Nabi Muhammad gila itu Allah. Udah. Bang Prof. Sebentar. Saya Yang izin dengan mengatakan namamu dengan Muhammad titel itu gila Profesor. Allah. Cuma kampret lo, Profesor. Dengar ya, yang menyatakan Muhammad itu gila Allah. Tidak apple to apple dengan Mana bacaannya manusia. Allah itu bilang Muhammad apa? Allah itu apa? Muhammad Aduh, gila. gimana sih? Baca nomor 11 Mana? Coba ayat baca 11-nya baca yang menganggap gila itu adalah orang dengar kafir. dulu Juma. Masa sekelas Allahmu menyampaikan gosip Itu kepada aja. Muhammad? Nggak ada ilmumu. Itu. Mana setelah Oke. Aja Itu bacaannya nggak Oke, ada. tidak ada di sini dikatakan kafir. Gimana Sekarang Jangan kau framing giliranmu. si Al-Quran. Kenapa keluarga Oke? Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Itu bukan firman Tuhan, itu asumsi manusia. Oh, berarti Markus bukan firman Tuhan. Bukan? Kitab kalian ada asumsi. Alhamdulillah, masya Allah, masya Oke. Allah, masya Allah. Jadi Masya Allah itu yang Teman-teman mengasumsikan Kristen Muhammad itu gila. sudah Oke, diakui selamat oleh Anda seorang pengikut profesor Nabi. kalau Anda kitab selaku gila, Markus Juma. bukan firman Tuhan. Dah selesai. Firman Tuhan itu Matius 4 ayat 4 keluar yang dari mulut Tuhan. Cuma Oke. pengikut Nabi gila. Berarti di Alkitabmu ada juga ditulis. Berarti kamu menyembah orang gila. Cuma itu bukan firman Tuhan, itu manusia. Berarti Maksudnya kamu firman orang Tuhan di gila karena Alkitab. kau mengimani buku yang bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang dari Yesus, bukan Berarti dari manusia. kitabmu bukan firman Tuhan. Juma. Yang gila sekarang Jangan siapa? memberikan babi Yang kepada gila sekarang siapa? mutiara kepada babi-babi. Lah itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Yahudi. Dengar, Muridku kau Yahudi. babi, kau. Enggak. Wahai muridku Yahudi, Dengar, jangan dengar. kau tidak jangan ada kau wahai berikan murid-muridku. mutiara kepada Jangan Romawi kau dan framing Yunani. Yesus itu Allah. Yesus bukan Allah, hei. Yang Memang saya bukan. berbicara Memang wahai bukan. itu Allah, bukan Yesus. Bukan.
Hei, jangan kau bilang wahai. Itu karakter Allah. Markus 12 nomor 29. Itu Dengarlah bukan- wahai, itu bukan Tuhan. dengarlah wahai Israel. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Yang berbicara itu Markus manusia. 12:29 Bukan Yesus Tuhan. berkata, Itu bukan dengarkanlah Tuhan. hai Yang berbicara Israel. itu manusia. Sekarang Allah Habis bahan, itu memframe habis bahan Muhammad Nabi Profesor gila. Tok Dongo. Yang meneruskan tudingan orang-orang. Profesor Dongo. Setelah Allah meneruskan tudingan orang-orang, Ya sudah, yang pasti suci, tukang seorang gosip profesor juga. menyembah orang gila. Muhammad Nabi gila. Seorang profesor menyembah orang gila. Satu-satulah sama Bang Zuma. Kalau umpamanya nggak bisa, saya bisa dengan Anda juga. Apa? Nggak ada Kenapa ilmunya, Bang. bela Juma diam kamu situ? Nggak ada ilmunya, Tolong nggak ada mute dulu si ilmunya. Juma biar saya Oke, kita izin. ada orang botol di selama. Abang dua Biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan ya. berdua ya. Matius Yang lain 4 boleh- ayat 4. Bentar ya. Dengar ya. Bentar ya. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan, bukan Nah, dari berarti Yesus, manusia. Oke, berarti Pak? Yesus, Oke. berarti Yesus ini keluar dari mulut Tuhan. Dengarkan dulu Juma ya. Yesus keluar dari mulut Dengarkan Tuhan, ya bukan dulu. Tuhan dong. Dengarkan dulu. Allahmu itu meneruskan gosip manusia. Jadi katakan kafir di situ. Satu-satu mereka. Iya. Ya. Berarti Tuhan menerangkan, Tuhan saya menerangkan bahwa orang-orang kafir menuduh Rasul saya gila, kan gitu. Udah, sekarang giliranmu. Kenapa keluarga Yesus? Sabar dulu. Dengarkan dulu. Enggak, jadi enggak apple to apple. Kenapa enggak apple to apple? Kamu setarakan mulut manusia dengan mulut Allahmu. Iya nggak apa-apa, kan saya bertanya. Kenapa keluarganya? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Apa jawabanmu? Malu. Jadi enggak apple to apple ya Juma. Iya nggak Jujur aja, Juma. masalah. Nggak Sekarang ngerti pertanyaan konsep saya, kita, ya. kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Al-Quranmu Itu loh. sendiri, kamu framing Al-Quranmu sendiri, apalagi Alkitab orang, ya. Sekarang jadi, pertanyaan saya sekelas dulu. Allahmu meneruskan yang kau bilang Allah itu suci, meneruskan gosip orang kepada Muhammad bahwa Muhammad Nabi gila. Iya, Oke? orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Nah, sekarang keluarga Yesus menuduh Yesus gila. Tidak apple to apple, Juma. Kamu setarakan firmanmu, firman Allahmu dengan manusia. Itulah Sekarang otaknya pertanyaan saya bukan di situ, Bang. kamu. Pertanyaan Itulah saya, otaknya kamu nggak tandingan saya. pertanyaan saya kenapa? Muhammad Kenapa itu keluarga kamu Yesus? pengikut Nabi gila. Ya? Pertanyaan saya kenapa? Kenapa Nggak keluarga ngerti kamu, Yesus dengarlah. menganggap Yesus gila? Allahmu Itu loh pertanyaan saya. mengatakan kepada Muhammad bahwa orang mengatakan kamu gila, itu yang meneruskan Allah. Nah, sementara di Markus itu yang menyatakan itu manusia, bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya bukan Oke? di situ. Jadi, Pertanyaan di mana saya, apple-nya? Tidak kenapa? apple to apple, kecuali Kenapa kamu keluarga mensejajarkan di Yesus? Markus itu dengan pernyataan Allah. Allahmu berarti Kenapa manusia. keluarga Yesus menganggap Yesus Cuma gila? Itu pengikut loh Nabi pertanyaan gila. saya. Kau masih waras nggak cara berpikirmu? Kenapa? Masih Kenapa? waras nggak cara Dengar, berpikir? dengar. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nah, pertanyaan saya, apa urgensinya Muhammad dikatakan Allah itu gila? Apa urgensinya? Oke, saya jawab boleh? Pakai data, apa urgensinya Iya. harus dikatakan kepada Muhammad Iya, bahwa saya- orang saya- bilang kau saya- gila? saya- Itu saya mulutnya jawab, saya Tuhanmu jawab. yang kau bilang suci. Coba, Saya apa jawab. urgensinya? Saya jawab. Saya tanya dulu Saya kau. jawab ya, Bang. Saya jawab ya. Iya. Dijawab. Iya. Dijawab oleh ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Di mana ayat orang-orang selanjutnya? Kau katakan ayat Astagfirullahaladzim. selanjutnya. Kau kan pemuja Kristen kau. Astagfirullahaladzim. Hari ini kau tidak bisa kabur kau dengan saya. Di mana ayat Astagfirullahaladzim. selanjutnya kau baca? Sama saya harus pakai data, jangan pakai congor kau. Astagfirullahaladzim. Jadi Yuk. ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quran yang kamu bacakan Di tadi, mana Al-Quran? Jangan kau framing isi Al-Quranmu. Aduh. ini Di saya mana bisa datanya? bicara nggak sih? Boleh bicara Iya, nggak? datamu di mana? Datamu di mana? Anda kan bertanya, saya kan bilang tadi Al-Quran Iya, surah datamu Al-Hijr. di mana? Saya nggak butuh congor-congormu. Datamu di mana? Di Al-Quran mana? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11. Ayat 11. Tunggu saya biar saya baca. Ya, silakan.
Nanti jawab ya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila ya? Itu hak pribadi mereka lah. Loh, gimana sih? Allahu Akbar. Sekarang begini, apa urgensinya Allah itu meneruskan isi hati orang kepada Muhammad itu gila? Coba apa Oke. urgensinya? Saya jawab. Apa Wa ma urgensinya? ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka orang-orang kafir, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Oke? Itu pernyataan Rasulullah Urgensi itu. melalui Al-Qur'an. Enggak. Aduh. Loh, setiap kali rasul datang pasti dianggap Nggak gila. mengerti Yesus kamu dianggap kata gila enggak? urgensi. Kutanya dulu. Yesus Kamu mengerti nggak kata urgensi? Yesus dianggap gila enggak? Itu enggak urgensi, kawan. Lah, kok enggak- Itu perkataan manusia, bukan Lah perkataan iya kan Allah. Al-Qur'an mengatakan wa ma Kau yatihim kau mir setarakan rasulin illa Allah itu kanu dengan bihi manusia. yastahzi'un. Hah? Setiap kali rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Nah, Yesus dianggap gila, Apa diolok-olok enggak? urgensinya? Hei, Apa Yesus urgensinya? diolok-olok enggak? Yesus diolok-olok enggak? Itu enggak urgensi, itu biasa itu. Sekarang apa Yesus urgensinya? diolok-olok Sekelas tidak. Tuhanmu mengatakan Muhammad itu adalah Yesus pengikut Nabi diolok-olok tidak. kita. Aduh, gimana sih ini? Gimana sih gini? Gimana sih gini? Apa urgensinya? kamu Jangan kau setarakan Alkitab dengan Al-Quran. Al-Quran saya kan menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir menuduh Rasulullah itu gila. Allah saya Nggak ada menjelaskan. orang kafir di situ, kawan. Kau memframing isi Al-Quranmu. Allahu Akbar. Kau penista isi Masya Allah. Al-Quranmu. Tidak ada di situ orang Allahu kafir. Akbar. Masya Tidak ada Allah. orang Masya kafir di Allah. situ. Saya tidak membaca Al-Quran kafir di situ. Allahu Bisa saja Akbar. orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu begitu. Kenapa Yang dituduh? membenci Muhammad. Kenapa orang-orang kafir ini menganggap Rasulullah Tidak gila? ada kata kafir di situ. Karena Kamu jangan kemudian kau perpanjang. Karena orang-orang Jangan kafir itu sama saya terheran-heran dari mana Rasulullah Tidak Muhammad ada orang SAW itu kafir menerima di situ. Al-Quran. Dengar ya, saya bacakan kamu Maka lagi. ayat Dengar ya. selanjutnya Dengar mengatakan ya. inna Nah, nahnu kamu bisa bahasa nazzalna Indonesia, dzikra dengar ya. wa inna Dengarkan lahu dulu. lahafizun. Dengarkan dulu, kamu Sesungguhnya jangan berisik. Dan mereka akulah berkata, yang "Wahai menurunkan orang-orang yang Al-Quran, kepadanya diturunkan." aku pula yang Tidak ada menjaganya. orang Itu. kafir di situ. Kau memframing isi Al-Quranmu. Sehingga kemudian Al-Quran menerangkan menista isi wa ma Al-Quranmu, ya'tihim tidak ada mir orang kafir di rasulin situ. illa kanu bihi Dengarkan dulu. yastahzi'un. Aduh, gimana nih orang-orang Islam? Juma telah memframing isi Al-Qur'annya, menambah-nambahi. Al-Quran itu bahasa Katanya Arab. kitab suci kok ditambah-tambahi, Juma. Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di sini tidak ada kafir. Nah, kau membaca terjemahan kan? Kau? Coba kau membaca terjemahan. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Di sini tidak ada kata kafir. Kamu baca kata kafir itu dari terjemahan kan? Oh, berarti kalian itu bisanya bahasa Arab aja? Enggak, saya Nggak tanya boleh sama kamu. diterjemahkan. Jangan saya, mau tanya, kamu yang bahasa kutanya. Arab itu Kamu bisa yang diterjemahkan kutanya. apa enggak? Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu bahasa memahami Arab itu Al-Quran ini dengan diterjemahkan terjemahan. atau nggak boleh Kutanya sama diterjemahkan? Kutanya Dengarkan samamu. dulu, Juma. Kutanya Dengarkan, samamu. Juma. Kamu memahami Al-Quran pakai terjemahan? Dengarkan dulu. Arab itu kau terjemahkan atau enggak? Saya tanya samamu, kamu Enggak. kamu Oke, saya mengartikan bilang saya Al-Quran ini saya ini dengan berarti terjemahan. terjemahannya ini salah. Tidak salah, kan ada kata mereka di situ. Juma, sudahlah, kau berhentilah engkau membahas isi Alkitab. Tolong nggak kamu harus Malu kau, berhadapan dengan malu saya kau terus. kan, malu kau kan, malu Ya? kau. Nggak, malu nggak? Terus Berarti pertanyaan saya kau kenapa bilang kamu nggak jawab? terjemahan Pertanyaan ini, saya. isi Al-Quran Pertanyaan ini salah. saya kenapa kamu nggak jawab? Kenapa keluarganya dengarkan, Yesus terjemahan menganggap isi Yesus Al-Quran gila? ternyata salah ya teman-teman. Terjemahan isi Al-Quran ternyata salah. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Terjemahan isi Al-Quran ternyata salah, betul. Mengapa Kata si keluarga Juma, Yesus terjemahan isi menganggap Al-Quran itu Yesus salah. gila? Juma telah menghina isi Al-Quran. Kalian harus melaporkan Juma ini telah memframing isi Al-Quran. Tidak Orang ada di Islam situ itu kata orang kafir. cerdas. Kamu paksa di situ ada kafir. Juma memframing Tidak ada isi orang Al-Quran. gila di Islam itu nggak ada, bang. Juma Kamu mau isi teriak Al-Quran sampai dan menghina pantatmu isi Al-Quran. robek, kamu Ya, malah dengar ya. ditertawakan umat Islam. Dengarkan ya orang-orang Islam ya. Karena umat Saudara-saudara Islam FPM tahu ya. yang Juma menganggap ini telah Nabi menghina Muhammad isi gila itu Al-Quran. adalah orang-orang Kalian harus kafir. menangkap dia.
Kalian harus melaporkan dia. Juma ini. Pertanyaan saya jawab. 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 Juma memframing isi Al-Quran. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan Kenapa saya, keluarga salah nggak Yesus? terjemahan yang dari bahasa Arab itu? Kenapa keluarga dengarkan Yesus dulu. menganggap Yesus Salah nggak terjemahannya itu? Saya tanya dulu kamu. Kenapa justru saya yang dimatikan mic-nya, host? Dia nggak menjawab pertanyaan saya, host. Dia dengar Juma, selama ini kamu hanya bisa memframing. Jangan dimatikan, host. Kalau jagoannya sudah kalah, jangan gitu, host. Pertanyaan saya, kenapa Yesus dianggap keluarganya gila? Dia Gitu. dengarkan Juma, di situ tidak ada kata kafir. Ya udah, ya sudah. Kalau Sekarang saya tanya. memframing isi Al-Quran, Sekarang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Iya, itu benar datanya. Itu hak mereka, wajar tidak suka. Nah, kenapa? Pertanyaan saya bukan itu. Kenapa? Tuh, kok kenapa? Lah, Itu bukan firman Tuhan. iya, sekarang bukan firman Tuhan, tapi kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Kenapa? Kok tanyalah keluarganya. Iya. Ya. Juma, Kenapa Yesus dianggap gila? Aku sudah jawab. Kenapa? Sudah Kenapa? jawab. Itu Sekarang pertanyaan pertanyaan saya. kenapa kamu framing isi Al-Quran? Kenapa Kenapa kamu keluarga framing isi Al-Quran? Yesus? Kenapa Pertanyaan kamu saya framing isi loh. Al-Quran? Kenapa Pertanyaan kamu framing saya isi loh. Al-Quran? Hah? Pertanyaan saya Kenapa loh. kamu framing isi Kenapa? Al-Quran? Kamu telah menista Kenapa Al-Quran loh. keluarga Hah? Yesus Yang kamu bilang menganggap itu adalah Yesus kitab suci. gila? Cuma menista isi Al-Quran. Saudara-saudara harus menjelaskan. Kamu itu yang kepada- menista Yesus karena kau mengatakan Yesus gila. Cuma menista isi Al-Quran, dia tambah-tambahi ada kata kafir di situ. Kamu Tidak yang ada kata menambah-nambahi. kafir di Al-Hijr 6. Tadi kau yang menambah-nambahi tidak tadi. ada kata kafir dalam Al-Hijr 6. Kau yang menambah-nambahi, Ya, katanya keluarganya ayat biarkan saja 9 katanya. pun, ayat berapa lagi tuh? 11 ya. Dan setiap kali seseorang rasul datang kepada mereka selalu memperoleh. Tidak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing itu Nah, sekarang kafir? pertanyaan saya, orang Cuma Islam itu memframing isi memahami Al-Quran itu apakah cukup dengan Cuma terjemah? menghina, menista Al-Quran. Ah, udah gila ini, orang gila ini ditemani diskusi. Kau yang pengikut Nabi gila, bukan saya. Ya kau nyembah Tuhan gila. Kau nyembah Tuhan gila. Kau menyembah Tuhan gila. Isi Al-Quran. Kamu menyembah Saudara-saudara Tuhan harus- gila. Kamu menyembah Tuhan Cuma gila. harus mempertanggungjawabkan ini. Kamu Dia telah menyembah menista Tuhan isi Al-Quran. gila. Tuhan Tidak kok ada gila. kata kafir di situ. Tuhan ya. kok gila. Gimana dong? Itu Tuhan kok bukan gila? firman Tuhan. Kenapa kamu paksakan? Saya tidak Itu mau tahu, firman yang Tuhan, jelas host. keluarganya. Host, Yang tolong saya mute tahu dulu, host, keluarganya, ini, host. Saya mau keluarganya diskusi sama menganggap kamu, karena Yesus. kamu Kristen. Hei, Host, saya mau hei. tanya, host. Yang saya tahu, yang saya tahu, tolong yang saya mute dulu tahu, si Juma. keluarga Yesus menganggap Yesus gila itu. Host, ini juga host, si Juma ini. Saya mau tanya dulu Bang host. Itu di Markus itu firman Tuhan nggak pernyataan manusia itu? Host, itu bukan firman Tuhan. Iya, sekarang kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Kenapa? Kamu aja, kenapa kamu menghina Yesus? Itu kan hakmu. Gimana menghina Yesus? Keluarganya yang menghina, mengatakan Yesus gila, bukan saya. Cuma, kenapa kau menghujat Yesus? Di mana saya menghujat? Yang mengatakan Yesus gila siapa? Saya atau keluarganya? Banyak rekaman saya tentang Mana? Tunjukkan. Di mana saya menghujat Oke, Yesus? kalau saya tunjukkan kamu gimana? Ya, silakan. Hah? Silakan. Ya, tunggu ya, saya buka. Kamu mau hujat Yesus. Silakan. Ya, maka Jangan dinaikkan yang lain dulu, host. Biar si Prof ini kubuat mencret. Mencret, kau yang mencret nggak bisa kau jawab. Yesus gila dibilang sama keluarganya. Itu bukan firman Tuhan. Nah, itu Yang firman alasanmu. Tuhan itu yang dari Allah. EGP itu firman Tuhan, firman setan, EGP yang jelas diberitakan bahwa Yesus gila oleh keluarganya. Teman-teman Islam, Juma ini menghina Al-Quran Kau yang menghina kitabmu, bukan firman Tuhan, bukan saya loh. Cuma menghina Al-Quran sendiri. Kamu yang menghina kitabmu. Ada kata kafir. Kamu mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan. Kamu itu mengatakan kata kafir. Saya mau tanya. Kamu mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan. Apakah Allah mau mengatakan kata kafir? Yes. Paulus juga mengatakan kata tertulis? kafir. Di Al-Hijr 6 itu kata kafir. Di mana? Mereka itu siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing?
Makanya kalau kau tidak paham Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Kalau kau tidak paham Al-Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kamu hujat. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Di mana gila? kata kafir di Al-Hijr 6? Mereka di situ siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Mereka di situ siapa? Mereka. Enggak ada kata kafir di situ. Mereka di situ siapa? Merekanya ini siapa? Kenapa kau paksakan itu? Enggak ada kata host. Saya mau tanya host. Ada enggak kata kafir di situ host? Siapa kata mereka di situ? Siapa yang dituju? Aduh, ini dah. Aduh gila kau. Kau sudah gila kau. Aduh, dengar kau ya. Kau sudah gila. Pertama kau menuduh. Sekarang kau menuduh kitabmu bukan firman Tuhan. Yang kedua, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus Tuhanmu gila? Hei, pertanyaan saya, kenapa itu firman Tuhan? Kenapa yang Markus? Kamu buka itu firman Tuhan. Kenapa Markus mengatakan Yesus gila? Itu firman Tuhan. Yang itu firman Tuhan nggak yang kamu angkat itu? Bukan. Jawab dulu. Bukan. Mencret kau kan? Bukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Apalagi Alkitab. Saya bertanya loh, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Sendiri kau hujat, apalagi Alkitab. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Pantas kau diadukan sidosma, penghujat kau. Pertanyaan saya loh. Al-Quranmu sendiri kau hujat. Pertanyaan saya sederhana loh. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa? Malah kau jawab itu bukan firman Tuhan. Dan meneruskan bahwa itu Nabi gila. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nggak lanjut diskusinya. Nggak lanjut diskusinya. Gitu aja terus nggak. Aduh, anak kecil ini. Kamu yang tidak menjawab. Saya sudah menjawab. Saya sudah jawab dari tadi. Allah sudah menjawab di ayat 11 tadi. Di mana? Ayat 11. Ayat 11. Wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada kafir di situ. Di situ kata mereka siapa? Tidak ada kata kafir di situ. Saya tanya, kata mereka itu siapa? Jangan kau paksa saya. Makanya kau dongok. Makanya kau dongok. Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Al-Quranmu sendiri kau framing. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kau itu menista Al-Quran. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa? Itu bukan firman Tuhan. Saya tidak tanya itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kau aja menghujat Yesus. Mana buktinya saya hujat Yesus? Kenapa kau diadukan sidosma? Karena kau menghujat. Enggak, karena saya didatangi oleh misionaris pelacur agama bagi baju kaos kepada saya. Kamu itu menghujat. Ya kan kau benci dengan nama Yesus kan? Siapa bilang? Ini saya sedang bertanya. Saking cintaku kepada Yesus, saya bertanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Dengar ya. Itu bukan Tuhan. Mereka manusia. Saya tidak tanya Tuhan atau hantu. Yang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Halo teman-teman. Tolong dia host. Kita gini ya, saya rasa kita berikan waktu ya untuk saling berdiskusi ya. Bang Cuma juga bisa memberikan waktunya untuk Prof Tok untuk menjawab. Prof Tok juga berikan waktunya untuk Bang Cuma menjawab. Jadi saya anggap tema yang pertama yaitu siapakah orang yang telah turun dari surga itu saya anggap sudah selesai. Yaitu kita bahas ke tema yang berbeda yaitu tentang kata gila yang dimana di dalam Al-Quran tadi juga diberikan ke label gila dan juga Yesus diberikan label gila di dalam kitab Markus. Jadi izinkan Bang Zuma menjelaskan, izinkan juga Prof Tok menjelaskan. Oke, silakan. Saya berikan waktunya kurang lebih 1 menit. Cuma ini memframing kerjanya. Al-Qurannya di framing. Ya kenapa kau nangis? Enggak ada yang nangis, kau yang nangis. Oke, silakan nangis. Waktunya kenapa kau nangis? 1 menit jangan mencret lah Cuma. Diam dulu, ini waktu saya. Kau yang silakan dulu. Sekarang Cuma saya kan
Saya dulu kan. Kenapa kamu framing isi Al-Quran? Saya dulu kan. Betul? Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah. Diam. Ini waktu saya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6 ini. Pakai data. Di mute dulu orang gila ini, di mute dulu. Menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada mereka. Jadi Rasulullah datang menyampaikan ayat suci Al-Quran kepada orang-orang kafir di kota Mekah. Mereka kemudian mengatakan, hai Nabi Muhammad, engkau yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah dan yang telah diturunkan Al-Quran kepadamu, sebenarnya ucapan dan dakwamu itu menunjukkan bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang gila atau ada tanda-tanda gila pada dirimu. Karena Al-Quran tidak mempunyai arti dan makna sedikit pun. Pertentangan dengan pendapat kami itu jelas dan menyalahi kepercayaan kami yang diwariskan nenek moyang kami. Sudah banyak sekali framingnya. Nah, itu tafsir dari ayat suci Al-Quran. Saya bacakan samamu. Kami tahu Islam itu apakah tafsir. mungkin kamu menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan tidak sesuai dengan cerdik pandai dan ulama kami? Oke? Jadi itu adalah ucapan. Diam dulu. Itu adalah ucapan orang-orang kafir. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kata kafir di situ. Kau memframing isi Al-Quran. Oke. Jadi di Markus itu, ya, saya baca dulu ya di Matius 4 ayat 4 ya. Firman Tuhan itu bukan keluar dari mulut manusia, tapi keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Jadi Markus itu keluarganya mengatakan, keluarganya siapa? Secara manusiawi. Itu bukan keluarganya di Markus. Ya, saya baca dulu ya. Host, tolong dulu di media host. Kenapa kamu kejang-kejang, Juma? Kamu sedang membuktikan dirimu adalah pengikut Nabi gila di sini. Kamu katakan tadi bukan ucapan keluarganya. Silakan kau baca. Dengar dulu. Kamu diam dulu. Host, tolong di media host. Kalau nggak bisa diam, dia turunkan aja host. Memang begini kalau udah kalah. Aduh, gimana ini host? Ya, dengar ya. Saya sudah jawab. Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Allah itu yang adalah Tuhan meneruskan perkataan orang. Itu kan gosip. Bahwa Muhammad itu Nabi gila. Oke? Kenapa? Apakah Allah itu membenarkan Muhammad Nabi gila? Terus kamu itu pengikut Nabi gila yang kepadanya diturunkan adalah orang gila? Jelas ya? Itu pernyataan manusia, tidak apple to apple dengan pernyataan Allahmu yang kau bilang itu Tuhan. Paham? Oke? Kalau manusia mengatakan Markus 3:21 jawab. Aduh, kayak mana nih host? Sudah saya jawab. Jawab. Sudah saya jawab. Apa jawabannya? Oke, bentar. Ya teman-teman, saya sudah menyimak dari pernyataan waktu saya ya teman-teman ya. Jadi saya simpulkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Tok itu bahwasannya itu bukan secara langsung dari Tuhan, tetapi keluarganya yang menyatakan Yesus gila. Tapi saya mau perdalam juga tentang tadi di ayat itu, apakah ada di sana kata kafir, Bang Juma? Iya, di tafsirnya jelas tertulis, Bang. Tafsir itu adalah yang menjelaskan. Bukan tafsir. Datanya mana? On cam dong. Jangan langsung ngomong kosong kau. Coba. Saya buka kamera ya. Ya. Nah, nanti kau buka kamera juga ya. Jangan framing. Ya, sabar saya. Kau berhadapan dengan Bang Suma soalnya. Diam. Juga berhadapan dengan saya. Tenang aja. Besarin. Saya sudah tahu kamu itu tukang framing, Juma. Nah, ini tafsir kami nih. Tafsir Kemenak. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang apa ini? Orang-orang apa? Orang-orang kafir Mekah nih. Tuh. Kafir Mekah ya.
Apa itu menerangkan tafsir apa? Wih. perkataan orang-orang kafir Mekah tuh. Dah Tafsir selesai. apa itu? Nih, Tafsir apa itu? Kementerian Tafsir Agama. apa? Nih, Hah? Ini. Kamu tahu nggak arti tafsir? dah selesai Itu ya, asumsi. selesai. Jadi dengar ya. Dah Al-Qur'anmu selesai. itu Giliran adalah- Giliran saya bertanya Al-Qur'anmu samamu. itu butuh asumsi, tidak ada Pertanyaan saya kepadamu, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Terlepas itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, yang jelas dikabarkan bahwa keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa? Ingat, kamu membawa Matius Oke, terima kasih setelah Kamu membawa Matius 4 nomor 4. Matius 4 itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Matius. Tapi mau dijawab. Nah, silakan Anda jawab. Aduh, kasih permen dulu host sama si Jume nih host. Permen karet Silakan kamu biar jawab. ini dia. Beli dulu permen karet Juma. Itu udah banyak koinmu itu. Supaya jangan Kasih mewek waktu kau di untuk sini. Silakan kau Untuk jawab. menjawab ya Bang Juma. Ya. Ya. Mute dia. Nanti dia tuh nggak bisa tahan sahwatnya itu. Di mute dulu dia, di mute. Orang-orang pengikut keledai begitu. Minum kencing onta. Oke. Masuk ke tema, Kenapa Bang. Yesus dikatakan gila? Wajar. Kenapa? Karena nalar manusia. Aduh, gimana sih nih host? Ya, Si lanjut. Juma ini bisa Ya, tak Yesus dia- gila wajar kau bilang. Mereka Wajar, mengatakan, kelar mereka manusia maksudnya. mengatakan, tengok di host, di framingnya kan, tengoklah kan, tengoklah kan, memanglah ini si brengsek ini, Juma brengsek, kamu jangan, Sopan Bang, sopan. Kau mengatakan wajar Yesus disebut gila. Ngakaklah kita. mengatakan itu wajar, kenapa? Orang, nah kalau di framing, Mana kata orang di situ? Mana kata orang? Tunjukkan kata orang di situ. Markus itu Tunjukkan. orang bukan? Ya, Aduh, mana ini kata nggak bisa orangnya? diskusi nih, host. Mana Host, kata nggak bisa orangnya? diskusi, ini pemuda, Mana? host. Sama aku juga Al-Quran. tanya. Mana kata Host. orang? Saya Host, juga ini sama. Mana pemuda kata isi orang? Al-Quran, Tunjukkan. host. Kau jangan memelintir Host. Bible-mu. Mana host, dengar ini host. mana kata orang di situ? Enggak ada. Izinkan Ayo, waktunya kena kau. Iya. Mana kata orang di situ? Ini, aduh. Mana kata orang? Kejang-kejang dia, aduh. Kau cari kata Kejang-kejang ini kafir, memang saya dah. juga cari. Mana kata Aduh. orang? Aduh. Oh, jadi keluarga Yesus itu bukan orang. Keluarga Sekarang Yesus itu bukan mana orang. kata orang? Mana kata orangnya? Mana? Keluarga Yesus itu Mana orang. kata orangnya? Aduh, nggak bisa Mana diskusi kata dia, orangnya? Bos, nggak bisa diskusi dia. Bos. Mana kata orangnya? Masa keluarga Kata mereka Coba, tadi, saya menjelaskan mute dulu kata kami mereka berdua, tadi. host. Kau katakan Apa mana kata keluarga kafir? Yesus itu bukan Sekarang maksudnya saya orang, balik host. nanya, mana kata orang? Host. Hush, Host. hush, Aduh, hush. anak kecil. Tolong, hush, Halo. Nggak bisa diskusi. hush, tolong. Ya, teman-teman. Teman-teman tertib dulu ya teman-teman ya gini ya. Saya rasa kita Kau kita tanya, harus ke saya tadi apa berkata namanya, kata ke- kafir, kau tanya mana kata kafirnya. Sekarang mana kata orangnya? Ada. Nalarnya nggak main. Kau bilang Kamu keluarga nalarmu nggak Yesus, main. emang keluarga Yesus bukan orang. Nah, sekarang emang orang-orang Mekah itu mereka itu bukan orang kafir. Cuma kopla. Kau yang kopla. Kau yang kopla. Tidak ada tertulis orang di situ. Sama Kamu seperti itu kata yang mereka. kopla. Mereka Aku itu orang kau kafir. framing. Mereka itu orang kafir. Kau yang memframing. Kau katakan ada kata orang, tidak ada kata orang di situ. Kau framing Bible. Kau katakan bukan firman Tuhan katamu. Gara-gara kau tidak mau disebut Yesus gila, kau ingkari kitabmu, kau katakan bukan firman Tuhan. Mampus kau. Berarti Kristen mengkitabkan karangan orang. Wartawan punya merek. Sudah benarlah apa yang dikatakan oleh para ahli. Bible bukan firman Tuhan. Sedangkan kau sendiri mengakui Markus itu bukan firman Tuhan. Lalu buat apa orang menjadi Kristen kalau hanya surat kabar? Kau gila kau. Mentang-mentang kau menyembah orang gila kata keluarga Yesus, kau juga ikut gila. Lucu kau itu. Kau malah menambahkan. Oke, yang saya tanggapi dari pernyataan dari Prof Tok Tok tadi bahwasannya orang yang mengatakan Yesus gila gitu ya, yang disampaikan Prof Tok Tok juga tadi bahwasannya di mana di situ
bahwasanya itu adalah orang-orang kafir kata mereka di sana. Dan menurut tafsir yang tadi Abang bilang di sana ternyata kata mereka itu adalah orang-orang kafir ya. Apakah itu tafsir dari mana? Al-Qurtubi, Al-Bukhari, Sahih Muslim atau apa itu Bang? Atau memang pemerintah Indonesia yang membuat tafsir itu? Tafsir apapun yang ditunjukkan itu asbabul nuzulnya, itu sebabnya kemudian dia dikatakan gila oleh orang kafir. Nabi Muhammad itu kontak dengan orang kafir pada saat itu, bukan dengan orang Indonesia. Ketika Nabi Muhammad datang memberitakan tentang Al-Quran, orang-orang kafir menolak dan mengatakan orang ini gila. Seperti itu adanya. Jadi memahami Al-Quran itu bukan hanya dengan terjemah. Makanya ditertawakan seorang profesor, otaknya cetek kayak begitu. Giliran saya tanya, kenapa kemudian Yesus dianggap oleh keluarganya gila? Kalau Nabi Muhammad dianggap oleh orang kafir gila, wajar. Karena musuhnya. Lah ini keluarga sendiri menganggap Yesus gila. Keluarga sendiri. Kalau Nabi Muhammad musuhnya menganggap dia gila, wajar. Nabi Muhammad keluarganya sendiri loh. Apa? Yesus dianggap gila sama keluarganya sendiri loh. Nabi Muhammad dianggap musuhnya gila, wajar. Yesus dianggap gila sama keluarganya sendiri. Alasannya apa kemudian oleh seorang profesor gadungan ini? Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah Matius 4 nomor 4. Kau lupa, Matius 4 itu juga adalah ucapan yang keluar dari mulut pengarang Matius. Dodol. Berarti Matius 4 ini keluar dari mulut pengarang Matius. Berarti bukan juga firman Tuhan. Parah. Kamu bukan profesor, kau kompresor. Kompresor yang untuk mengisi angin kepala otakmu itu supaya bengkak otakmu, supaya berisi. Al-Quran kau tafsirkan seenak perutmu. Al-Quran itu punya kaidah ilmu. Dia punya ilmu. Al-Quran itu. Al-Quran tidak dipahami dengan satu ilmu saja, yaitu terjemah. Enggak. Al-Quran ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada i'rab, ada tajwid, makhraj huruf dan seterusnya. Lah Bible? Saya bertanya, kau langsung putus asa. Itu kan bukan firman Tuhan. Itu kan karangan Markus. Hei, kau menghindari Yesus gila, tapi kau buka aib bahwa kitabmu bukan firman Tuhan. Ya gulung tikar. Ya, terima kasih ya teman-teman buat Bang Juma dan juga Prof Tok Tok yang sudah berpartisipasi untuk berdiskusi di sini. Sebenarnya tadi saya buat tema yaitu siapakah orang yang turun dari surga. Namun akhirnya pembahasan ini sudah melebar dan akhirnya menjadi seru, yaitu tentang pembahasan kedua tokoh yang dihormati di Al-Quran itu. Di Al-Quran Muhammad itu sangat dihormati, namun ada kata-kata yang ditujukan kepadanya dengan kata gila ya teman-teman. Dan juga memang tak bisa dipungkiri di dalam kitab Markus juga ada bahkan keluarga Yesus menyebut Yesus gila. Dan mungkin teman-teman juga di bawah telah menyimak pembahasan mereka yang walaupun mungkin dalam perdebatan tadi itu suara saya tertimpa ya. Saya nggak tahu kenapa. Apa karena Bang Juma punya mic yang bagus dan Prof Tok Tok juga punya mic yang bagus sehingga suara saya nggak kedengaran ya teman-teman. Tapi saya menangkap memang kedua tokoh ini pernah diberikan julukan sebagai orang gila. Sama seperti saya mau komentari juga, kenapa tadi Bang Juma juga bertanya, kenapa Yesus disebut gila oleh keluarganya? Itu belum dijawab oleh Prof Tok Tok ya. Dan saya bisa juga komentari dari pertanyaan itu, sama seperti pada umumnya kebanyakan orang di dunia ini ketika orang mulai bertindak atau mulai menyatakan hal-hal yang mungkin di luar kapasitasnya, orang akan melebeli gila kepada orang yang menyatakan hal tersebut. Bahkan kepada orang tua juga bisa melebeli gila kepada anaknya. Di sana ketika Yesus menyatakan
pernyataan yang mungkin spektakuler bagi keluarganya dan mereka mungkin secara manusiawi tidak menerima pernyataan itu, maka keluarganya melebeli seperti itu ya teman-teman. Karena saudara teman-teman yang telah hadir, mereka mungkin gak setuju, gak sepaham, gak sepakat dengan apa yang Yesus katakan, tapi Yesus menyatakan apa yang perlu dia katakan, sehingga konsekuensinya keluarganya melebeli Yesus gila. Bukan berarti Yesus itu memang secara saraf dia terganggu, bukan ya, tetapi bisa saja pernyataannya itu menggoncang paradigma keluarganya yang selama ini bersama-sama dengan dia ya teman-teman. Sama seperti saya bisa katakan siapa saja gila, tapi bukan berarti siapa saja itu memang sedang terganggu syaraf dan juga pikirannya atau akalnya atau logikanya. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga seperti juga penjelasan Bang Juma ya, yang menyatakan Muhammad itu gila ternyata orang-orang kafir. Tapi yang menjadi pertanyaan dari Prof Tok Tok tadi, saya belum dengar Bang Juma menjawab ya teman-teman. Yang mana pernyataan Bang Tok Tok tadi, kenapa Allah itu akhirnya terlibat gosip karena melanjutkan pernyataan orang-orang kafir, sehingga Allah yaitu juga menyatakan Muhammad gila gitu ya. Saya belum melihat tadi Bang Juma menyentuh pertanyaan dari Prof Tok Tok itu. Jadi karena suaranya tadi saling timpa menimpa, mungkin tidak saling mendengar atau tidak saling fokus dengan pertanyaan kedua audiens tadi. Tapi terima kasih buat waktunya yang telah diluangkan oleh Bang Juma. Terima kasih juga buat waktunya yang telah diluangkan oleh Prof Tok Tok. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang menonton sampai 1.700 orang. Dan itu pecah rekor di Komal saya hari ini ya. Terima kasih, semenarik itu tadi temanya sehingga banyak yang menonton dan juga banyak di bawah yang menulis typing ya. Ya, jadi teman-teman, terima kasih juga kontribusinya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah follow akun TikTok kita ini. Siapa tahu nanti juga para apologet boleh naik dan saya bisa menjadi host menengahi jalannya diskusi perdebatan dengan tema-tema yang akan semakin menarik kita buat di depannya. Bantu teman-teman follow akun kita sehingga akun kita semakin besar dan juga menjadi wadah untuk diskusi para apologet Kristen maupun apologet Islam dan juga apologet agama-agama tetangga, agama-agama lain ya teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Besem Hamasiah. Terima kasih. Sejalan bila kita terus paksa